Jangan sayang, saya pantas menerima hukuman ini. Hukuman apa? Hukuman atas segala kejahatan yang selama ini saya lakukan. Dulu saya tidak sadar bahwa setiap kejahatan pasti akan mendapat ganjaran yang setimpal. Saya bersyukur sebuah kekuatan aneh sudah membutakan mata saya. Saya harus bantu dia supaya saya dapat semua informasi tentang Alia. Tapi di balik kebutaan itu, Tuhan ternyata sudah membuka hati saya. Sekarang saya ingin hidup baik-baik. Dulu saya sangat suka menyusahkan orang lain. Tapi sekarang saya mulai bermimpi untuk meringankan kesusahan orang. Kalau saja mata saya bisa melihat lagi, saya akan membantu Pak Indra dan si Bawang Putih. Bantu apa? Saya tahu, sayang, di mana ibunya Benny disekap. Kalau saja mata saya bisa melihat lagi, saya pasti akan mengajak Pak Indra dan Bawang Putih untuk membebaskan ibunya Benny. Dan saya akan membantu melemparkan Rika dan Siska masuk penjara. Olivia, ada apa sayang? Apa? Dia, mereka, Putri mau nolongin. Tatap mata saya. Lepasin! 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 Lepas! Tante, lepasin, Tante! Diam, berisik kamu ya. Berisik ya. Tatap mata saya. Ayo. Kamu lihat Siska. Jin yang biasa menolong si Bawang Putih sudah kena saya kerjain. Iya, benar sayang, benar. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Pa,
apa? Olivia dihipnotis sama Tante Berta. Bagaimana bisa? Kacamatanya mana? Siapa yang lepasin? Nggak tahu, Pak. Begitu saya keluar, kacamatanya udah lepas. Terus Olivia teriak-teriak. Dia seperti mau ngomong sama saya, tapi sebelum dia ngomong, dia udah dihipnotis sama Tante Berta. Kalau begitu Papa harus bertindak. Pak, jangan, Pak. Pak, dia tuh berbahaya. Dia nggak pakai kacamatanya, nanti Papa bisa diapa-apain sama dia. Kalau Papa nggak bertindak, mereka bisa berbalik menjajah kita. Tapi bukan begini caranya, Pak. Dia tuh iblis, setan. Saya udah pernah ngerasain betapa jahat dan kuatnya dia. Kita harus cari cara lain, Pak. Selamat sore, Andre di sini. Andre, ini Pak Indra. Iya, Pak Indra. Tolong cepat kamu ke sini. Penting sekali. Oke, saya segera ke sana sekarang. Saya tunggu. Mah, si Indra nyuruh pengacaranya ke sini sekarang. Pasti dia ngerencanain sesuatu deh, Mah. Biarin aja si Indra Pratama itu datang. Kita akan bikin penyambutan besar-besaran. Gimana? Tante setuju kan? Sangat. Jin si Alia selama ini sudah cukup membuat dunia saya gelap. Sekarang giliran dia terkurung dalam kegelapan sampai kiamat. Ngapain kamu bengong? Pijit kaki saya. Abis itu jangan kemana-mana, pijitin gue. Ferdi, ngapain kamu di sini? Saya tahu, belakangan ini kamu selalu ketemu dengan Bawang Putih. Tapi sebelumnya saya kasih tahu sama kamu, kalau dia bukan anak baik-baik. Dan saya saranin sama kamu, lebih baik kamu jauh-jauh dari dia. Atau kamu akan dimanfaatkan oleh dia. Setahu saya dia nggak begitu. Dia anaknya baik kok. Iya, dia kelihatannya baik. Polos, rapuh, manis. Tapi dia akan melakukan apa yang pernah terjadi pada saya. Saya dikhianatin. Saya dikecewakan. Dan saya ditendang. Ingatan kamu belum sepenuhnya fair. Jadi, Terserah kamu. Kamu mau percaya atau enggak? Terserah kamu. Pak, Andre datang, Pak. Sekarang saya mau mastiin dulu kalau Andre nggak apa-apa, ya. apa-apaan ini? Nanti saya jelasin. Sekarang kamu ikut saya. Anda mungkin merasa heran. Tapi apa yang dilakukan Bawang Putih barusan adalah demi keamanan. Ada apa sebenarnya, Pak? Bapak sama Alia kelihatannya khawatir sekali. Ingat cerita saya tentang tantenya Rika yang bernama Berta yang punya kekuatan gaib. Sekarang ini, dia dan kedua perempuan iblis itu mulai merajalela kembali. Mereka menguasai Olivia. Sekarang Olivia sudah seperti robot karena mata Olivia bertatapan langsung dengan mata Berta. Makanya barusan mata Anda itu terpaksa ditutup supaya tidak bertatapan langsung dengan mata Berta. Andre, sekarang ini saya dan Alia seperti terpenjara dalam rumah saya sendiri. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak? Atur, supaya mereka cepat keluar dari rumah ini. Saya sudah tidak tahan. Mereka otomatis keluar dari rumah ini kalau Bapak ceraikan Rika. Tapi resikonya udah jelas. Bapak akan kehilangan sebagian harta karena harus diserahkan ke Rika. Saya tidak mengerti soal hukum. Tapi pasti ada cara lain untuk mengusir mereka dari rumah ini. Apa yang harus saya lakukan?
Saya ada ide. Bapak jual aja rumah ini. Maksud kamu gimana, Dre? Saya harus menjual rumah ini? Dre, kita cuma mau ngusir mereka dari rumah ini, bukannya kita jual rumah ini. Satu-satunya jalan untuk membuat mereka keluar dari rumah ini cuma cara itu. Bapak harus menjual rumah ini. Kemudian saya dan Alia pergi dari rumah ini, begitu juga mereka. Tapi kemana kita harus pergi setelah rumah ini dijual, Pak? Ini hanya untuk sementara, sayang. Begitu mereka keluar dari rumah ini, Papa akan kembali membeli rumah ini dari Andre. Dan untuk sementara, kalian bisa tinggal di tempat saya. Terima kasih banyak, Dre. Bagaimana menurut kamu? Saya sih nggak keberatan, Pak, tinggal sementara di rumah Andre. Tapi gimana dengan mereka? Papa akan memberikan mereka sebuah rumah kecil dan sedikit uang. Papa hanya ingin mereka keluar dari rumah ini. Oke, kalau begitu saya akan siapkan surat-suratnya sekarang. Hati-hati, Andre. Iya, saya akan hati-hati. Oh, jadi si Indra Pratama sedang nyiapin rencana seperti itu untuk saya dan anak saya. Iya, betul. Alah, omongan orang kayak gitu nggak usah didengerin, mah. Lihat aja mukanya bengong begitu. Omongan anak itu akan pasti betul. Soalnya otaknya saya sudah setel untuk nggak bisa bohong. Selamat malam, Bung Andre. Selamat malam. Anda sedang sibuk mempersiapkan jual beli rumah Bawang Putih. Siapa yang mau beli? Saya Surat-suratnya sudah Anda persiapkan? belum. Bagus. Kalau begitu sekarang Anda persiapkan sesuai dengan semua keinginan saya. Mana yang akan menjadi warnamu? Sekarang kamu bilang sama Pak Indra bahwa surat itu akan dikirim supaya mereka segera tanda tangan. Nanti dulu. Kalau surat itu kamu kirim, berarti mereka punya waktu untuk membaca sebelum tanda tangan. Sebaiknya kamu antarkan sendiri surat itu pada mereka dan kamu atur begitu rupa supaya mereka tidak perlu membaca dan langsung tanda tangan. Soalnya mereka sangat percaya sama kamu. Sekarang kamu telepon Pak Indra, bilang bahwa kamu yang akan datang sendiri mengantarkan surat itu. Halo, selamat malam. Surat-suratnya sudah saya siapkan. Bapak tinggal tanda tangani saja. Terima kasih. Ngapain kamu ikut campur? Bawa sini. Kamu nggak ada urusannya dengan surat-surat itu. Heh, justru kamu yang nggak ada urusannya dengan surat-surat ini. Sekarang juga angkat kaki dari rumah ini. Mulai hari ini, detik ini, rumah ini menjadi milik saya. Milik saya, Rika Sumanto.
rumah kamu. Dalam mimpi yang paling bodoh pun, kamu nggak berhak menyebut rumah ini sebagai rumah kamu. Kasian deh kamu, Indra. Nih, lihat, pletotin. Nih, di sini jelas-jelas dikatakan bahwa seluruh harta kamu, mulai dari rumah beserta isinya sampai perusahaan dan segala asetnya secara resmi menjadi milik saya. Mimpi bodoh saya jadi kenyataan. Indra, puas? Lagian sih, kalian itu terlalu bodoh, terlalu percaya banget sama cecunguk satu ini. Nggak dibaca dulu dokumen penting yang harus kalian tanda tanganin. Andre, dia bilang apa? Kamu dengar dia bilang apa? Ada apa ini? Aduh, berisik! Diam, Dendra. Percuma nih, percuma. Kamu ngajak ngobrol dia. Soalnya otak dia itu udah disikat, dicuci, dibilas sampai bersih. Lihat dong. Tampangnya aja kayak orang belaan. Andre bangun, sadar. Andre! Kenapa? Kenapa saya ada di sini? Ada apa ini? Ada apa ribut-ribut? Andre, jangan lihat mata iblis itu, Andre. Tante, pegangin. Heh, ingat ya, rumah ini saya yang punya. Saya yang punya. Pergi kalian, pergi! Ayo, sayang. Maafkan saya, Pak Indra. Saya nggak tahu tiba-tiba Berta muncul di rumah saya. Dan saya nggak sempat menghindari matanya. Bukan salah kamu. Berta memang iblis bersosok manusia. Tapi dia tahu dari mana saya sedang menyiapkan surat jual beli rumah ini, Pak. Mereka punya sejuta cara kotor untuk mencapai tujuan. Mungkin mereka mengupik pembicaraan kita tadi sore. Terus kita harus gimana dong, Pak? Ini ujian dari Allah, sayang. Allah pasti menyediakan jawaban dari setiap ujian yang Dia berikan. Kita harus menerima ujian dengan tabah dan ikhlas. Pak, bagaimana kalau Bapak sama Alia untuk sementara tinggal di rumah saya? Terima kasih banyak. Saya nggak mau merepotkan. Saya mohon, Pak, kasih saya kesempatan untuk sedikit mengurangi rasa bersalah saya. Di samping itu juga kita bisa memikirkan langkah-langkah lanjut yang harus diambil. Andre bener, Pak. Kita memerlukan ketenangan untuk mengambil kembali rumah kita. Aduh, terima kasih Tante. Terima kasih. Akhirnya mimpi saya jadi kenyataan. Terima kasih saja nggak cukup. Kamu Enggak. Saya enggak bakal lupa dengan janji saya ya Tante. Jangan khawatir. Bismillahirrohmanirrohim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala syiratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Aduh, ini apa-apaan kok berisik banget. Aku lagi ngapusin sisa-sisa lambang kekuasaan bawang putih di rumah ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Buat apa air putih ini? Air ini udah saya bacain Yasin, Pak. Mudah-mudahan dengan air ini bisa mengalahkan kekuatan yang menguasai Olivia. Kamu belajar kebatinan dari mana? Ini bukan ilmu kebatinan, Pak. Saya cuma berdoa, mudah-mudahan diberikan jalan keluar. Tadi habis saya wudhu, tiba-tiba hati saya tergerak untuk melakukan ini. Mudah-mudahan aja dengan keyakinan saya kepada kekuasaan Allah, air Yasin ini bisa mengalahkan kekuatan hitam, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungilah saya agar gak ketahuan sama mereka, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang, anak mama. Bangun sayang, sayang bangun. Aduh, Mama. Aduh sayang, dibangun kok malah ngambek. Aku tuh lagi mimpi asik berat, Mah. Tunggu sebentar, mama tahu banget kamu mimpi apa. Pasti kamu mimpi lagi pesta foya-foya, belanja, beli perhiasan, dan juga pergi ke Christmas Island. Bener-bener. Udah deh sayang, itu nggak perlu mimpi-mimpi karena itu kenyataan. Karena sekarang kita kan udah jadi orang kaya. Bukan orang kaya, orang borju. Sekarang saatnya kembali ke dunia nyata. Siap-siap ke sekolah, mobil sudah mama panasin dan kamu naik mobil sendiri. Serius, makasih. Makasih, Ma. Olivia. 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 Ya Allah, tolonglah hamba untuk menyadarkan Olivia, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apaan? Kak Alia? Kak Bawang Putih? Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengabulkan doa hamba. Alhamdulillah. Kakak kemana aja? Jangan kenceng-kenceng. Nanti kedengeran sama Tante Rika. Sorry. Kakak belum jawab pertanyaan saya. Kakak kemana aja? Kakak nggak kemana-mana sayang. Kamu dihipnotis sama Tante Berta sampai kamu nggak kenalin kakak lagi. Putri, Kak. Oh iya, waktu itu kamu sempat mau bilang sesuatu sama kakak sebelum kamu dihipnotis sama Tante Berta. Putri kenapa sayang? Putri disihir Oma Berta masuk ke tembok. Kita harus cepat nolongin dia, Kak. Kasihan dia. Jangan sekarang sayang, waktunya sempit. Yang penting sekarang, kakak yang penting harus nyelamatin kamu dulu, ya.
Kalau enggak nanti kita akan tangkap semua. Terus nanti kita harus ngambil kunci depan supaya kakak bisa masuk ke sini kapan aja, ya? Oh iya, kacamatanya Tante Berta kemana? Dicopot sama Putri Cahaya. Kenapa? Waktu itu Oma Berta ngomongnya dia pengen bertobat. Terus dia janji kalau misalnya matanya bisa lihat lagi, dia pengen jadi orang baik-baik. Makanya dia ditolongin sama Bu Peri. Gak taunya dia balas sihir sama Bu Peri. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kita kesini lagi untuk nyelamatin Putri Cahaya. Sekarang kita harus pergi sebelum mereka nangkep kita lagi. Yuk. Olivia! Olivia! Ayo cepetan. Siapa ini? Siapa ya? Olivia? Olivia! Alhamdulillah. Kamu nggak apa-apa? Kamu kesini sama siapa? Kak Bawang Putih. Kak Bawang Putih? Iya, Pak. Tadi habis sholat subuh, saya langsung ke rumah. Kamu betul-betul nekat. Pergi tanpa izin. Papa mau marah sama kamu. Tadi kayak bilang kalau minta izin pasti nggak dikasih. Saya kira waktu saya baca surat Yasin tadi subuh, Papa udah tahu rencana saya. Kamu kira Papa ini peramal yang bisa nebak rencana kamu? Papa nggak tahu Aryasin itu mau kamu apakan. Maaf, Pak. Yang penting Alia selamat dan Olivia sudah kembali. Kita harus cepet pulang, Om. Mereka sepertinya mau seneng-seneng pakai uangnya, Om. Mereka harus diusir, Om. Kita mohon kepada Allah agar kita mendapatkan kembali hak-hak kita dari tangan penjahat-penjahat itu. Amin. Mana yang akan menjadi warnamu? Olivia! Olivia! Mana sih tuh anak? Enaknya jadi orang kaya karena punya banyak berlian. Bagus banget. Ini sepertinya memang benar-benar dibikin untuk Rika. Olivia! Di mana sih tuh anak? Di kamarnya nggak ada, di sini juga nggak ada. Olivia! Mama lihat Olivia nggak? Sayang, kamu kenapa sih teriak-teriak? Nggak ngeliat apa mama lagi ngapain, ah? Ganggu aja. Datang-datang tanya-tanyain si Toyo lagi. Memangnya mama siapa dia? Siapa? Babysitternya. Aduh mama ntar aja deh ngacanya. Olivia tuh hilang. Bodoh banget ya. EMP. Emangnya mama pikirin. Biarin aja itu Toyo ngilang. Memangnya dia di luar sana bisa apa? Ayo, bisa apa? Paling-paling juga jadi gembel. Tapi gimana kalau Bawang Putih yang ngebawa dia? Aduh sayang, ya biarin aja. Memangnya si Bawang Putih itu bisa apa? Bisa apa? Rumah ini kan udah punya mama, sayang. Kalau sampai mereka maksa masuk ke rumah ini, berarti mereka sudah melanggar hak mama. Mama tinggal tatut, telepon polisi. Polisi, ini ada yang ganggu. Polisi bakal ngelempar mereka keluar. Udah deh sayang, sekarang tuh kamu enjoy aja. Berangkat sana ke sekolah, terus bawa dia mobil sendiri. Biar teman-teman kamu pada bengong. Teman-teman aku tuh nggak penting mah. Yang penting adalah Bawang Putih. Aku pengen lihat gimana reaksinya dia setelah aku ngebawa mobil papanya.
Kenapa? Kaget ngeliat gue bawa mobil ini? Gue jadi kasihan sama lo? Gue nggak habis pikir. Lo baru bawa mobil orang lain aja soknya minta ampun. Sekarang gue jadi bener-bener kasihan sama lo. Lo lupa ya? Atau lo nggak sadar? Sekarang semuanya udah jadi milik gue sama nyokap gue. Dan Ferdi sekarang juga jadi milik gue. Alia. Ini bukannya mobil bokap lo. Tapi kok tadi gue lihat bawang merah yang bawa. Ceritanya panjang, Jen. Tapi intinya Siska sama ibunya dan sama tante ibunya tuh udah jadi 3 monster di rumah gue. Gue kasihan sama bokap. Hartanya udah dirampas habis sama monster-monster itu. Yang sabar ya, Alia. Nyokap gue punya penasehat spiritual. Makasih ya, Jen. Tapi gue nggak main dukun. Ini bukan dukun, Alia. Enak aja. Ini tuh bener-bener kiai yang udah umur. Nah, dia tuh punya indera ke-6 gitu deh. Dan dia cuma mau nolongin orang yang baik. Ya mungkin aja lo bisa tanya-tanya gimana baiknya sama dia. Gila nih, gue suka banget sama handphone ini. Kayaknya ini model paling baru, terus fiturnya juga paling canggih deh. Tapi harganya juga canggih kan? Buat gue, harga udah gak jadi masalah. Gila, lo lagi banyak duit ya? Menang lotre ya? Lebih dari itu. Ibarat pepatah, gue tuh abis dapet durian runtuh. Tapi kalau lo nggak hati-hati, lo bukannya cuma gagal ngedapetin durian runtuh, tapi bisa-bisa lo ketibaan pohon beneran lagi. Kalau ngomongnya kayak gitu sih, ngiri. Sorry, bisa tinggalin kita bertiga nggak? Gue pengen ngomong nama tas sama bawang merah. Thank you. Ada apaan sih? Kita barusan dengar omongan si bawang putih sama si Jenny. Kayaknya sih si Jenny mau ngajakin Alia ke... Yang bener lo. Iya. Saya tidak bisa membantu karena saya bukan dukun. Tapi katanya Bapak punya indera ke-6. Bukan indera ke-6, tapi kepekaan olah batin. Terus siapa yang bisa bantuin saya, Pak? Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Pengasih, dan Maha Adil. Firasat saya, Allah akan membantu kamu melalui orang yang pernah membantu kamu pada saat kamu mengalami penderitaan dan penyiksaan. Putri Cahaya. Siapapun namanya, bicaralah sama dia. Tapi dia lagi terpenjara di tembok karena kesaktian perempuan jahat, Pak. Kalau kamu berpikir dengan tenang sambil berdoa, insya Allah akan ada jalan keluar. Kalau gitu, terima kasih banyak, Pak Kiai. Sama-sama, semoga Allah memberikan petunjuk. Amin. Ada apa sayang? Mobil tabrakan? Bukan, Alia pengen pergi ke Kiai. Emangnya kenapa? Tapi aku yakin mah itu bukan Kiai tapi dukun. Aduh sayang, sekalipun ke dukun, memangnya kenapa? Hah? Selama ada Oma Berta di sini, tenang aja, nggak akan pernah ada dukun yang bisa nembus masuk sini. Oma Berta itu sekarang makin sakti mandraguna. Lihat aja tuh, jin piaran Cipotih itu aja bisa masuk ke dalam tembok, apalagi cuma dukun yang kemampuannya ala kadarnya. Udah biasa, udah, nggak usah kamu pikirin. Kita bisa kok bayar satpam untuk ngejagain, biar nggak ada yang bisa nyelonong masuk ke rumah Rika Sumanto. Mana yang akan menjadi warnamu? Hebat banget si bawang putih.
memuji keberanian kamu karena udah masuk ke rumah saya. Tapi sepertinya kamu tuh lupa ya kalau kami itu selalu selangkah di depan, hah? Apa tuh yang lo sembunyiin? Apa nih? Lepasin! Heh, Putih! Kamu pikir air dari Kiai ini bisa nolongin kamu, hah? Lihat ya, lihat nih! Sayang, buang gembel ini ke jalanan. Olivia! Olivia, lari! Oh, jadi lo sengaja narik perhatian supaya dia bisa masuk rumah? Hebat! Ntar gue selesain urusan sama lo. Olivia! Olivia! Heh, saya nggak akan biarin kamu berhasil, tau nggak? Olivia! Aduh, kurang ajar lo! Olivia! Mau kemana kamu, ha? Allah akan memberi ganjaran atas setiap perbuatan kita. Hikmah dari perbuatan itu akan membuka mata hati kita. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh kesabaran